ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi firman-Mu yang luar biasa ini. Firmanlah Engkau bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, yang on kamera bisa ya cukup jempolnya atau lambaikan tangannya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dari Ibu Diana Tobi, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, meskipun beberapa orang di sini, Ibu Diana udah tahu ya, kekurangan saya nih kalau pagi-pagi sering terganggu. Nah, hidung saya sering terganggu. Jadi tapi tidak menyurutkan kerinduan saya untuk memberkati lewat firman Tuhan. Nah, pagi ini kenapa saya ingin membahas mengenai berhasil dan disertai Tuhan, seperti pernyataan tadi dari Pak Edward bahwa sudah berhasil disertai Tuhan lagi kan. Nah, penting untuk kita ketahui dalam hal ini bahwa berhasil saja tidak cukup, karena berhasil itu banyak orang yang berhasil. Banyak orang yang berhasil. Untuk mendapatkan keberhasilan juga pada dasarnya mudah, Bapak Ibu. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Pencapaian-pencapaian dalam kehidupan jasmani apalagi. Pencapaian-pencapaian dalam kehidupan eh, kerohanian itu pada dasarnya untuk berhasil itu pada dasarnya gampang. Tapi dalam hal ini mempertahankannya yang sulit. Nah, itu sebabnya mempertahankan keberhasilan, apalagi di dalam Tuhan, itu butuh penyertaan Tuhan. Banyak orang yang berhasil, Bapak Ibu. Tetapi kenapa tidak berhasil, tidak bertahan keberhasilannya? Tapi kenapa lewat keberhasilannya tidak membuat banyak orang diberkati? Kenapa lewat keberhasilannya tidak mempermuliakan Tuhan? Karena tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Nah, mari kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang menarik untuk kita bahas. Tokoh ini karena menurut saya mewakili pada umumnya manusia. Nah, Bapak Ibu yang bisa mendengarkan saya dengan baik, tokoh yang akan kita bahas ini mewakili pada umumnya manusia, gitu. Umumnya manusia ini gaya hidup, caranya seperti dia. Nah, coba kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Ya, kita akan bahas seorang pribadi ini. Nah, pada zaman dulu Bapak Ibu, tahun 2000-an, ya, kita baca dulu ayatnya. 1 Samuel ayat 18 ayat 14. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Nah, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, dari ayat inilah kita akan membahas topik ini, berhasil dan disertai itu Tuhan. Nah, memang keberhasilan seseorang tentu akibat dari atau karena ada penyertaan Tuhan. Tapi harus kita ingat bahwa seseorang akan bertahan dalam keberhasilannya jika dia terus disertai Tuhan. Nah, kenapa saya ingin membahas mengenai Daud? Karena ini sangat sangat mewakili manusia pada umumnya. Nah, Mic-nya Pak Adi, mic-nya. nah itu.
Nah, jika saya minta maaf jika kadang mic saya atau kamera saya yang mati, tapi kalau kamera yang mati nggak apa-apa ya. Nah, muka nggak jadi penting kok gitu kan, yang penting suaranya gitu. Nah, nah saya ingin tekankan lagi bahwa menarik untuk kita bahas orang pribadi ini karena mewakili pada umumnya manusia. Kenapa saya bilang mewakili pada umumnya? Nah, kalau di Alkitab kan ada tokoh-tokoh yang benar-benar tidak bercela. Salah satu Tuhan Yesus ya, gitu kan. Atau kalau kita bahas tentang tokoh Yusuf, ya kayaknya kita tidak akan menemukan ya, ya karena pasal-pasal tentang Yusuf juga cuma dikit ya. Kita tidak akan menemukan ya kurangnya. Nah, tapi kalau Daud benar-benar orang bilang si brengsek itu kan. Nah, tetapi menarik untuk kita pelajari soal Daud karena umumnya manusia seperti Daud. Tapi kenapa dia bisa berhasil dan disertai Tuhan? Nah, ini yang kita harus cari tahu di sini. Nah, karena pada dasarnya setiap kita ini ada tipikal-tipikal Daudnya gitu. Ada yang bahkan saya sering bilang Daud banget gitu ya. Mungkin saya salah satunya gitu ya. Nah, dulu bapak-bapak ibu-ibu yang umur-umuran sebaya saya dan yang lebih tua dari saya yang hobi nonton film itu ada dulu filmnya Ada Apa Dengan Cinta kan. Gitu ya. Yang diperankan oleh Nicholas Saputra dan siapa itu Dian Sastrowardoyo. Nah, yang kedua munculnya grup band Peter Pan dan mengeluarkan single yang judulnya adalah Ada Apa Denganmu. Pagi ini kita tidak akan membahas mengenai ada apa dengan cinta, ada apa denganmu, tapi ada apa dengan Daud. Sehingga Alkitab menyaksikan bahwa Daud itu berhasil, tapi bukan cuma berhasil saja. Karena disertai Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab banyak yang berhasil, tapi ada yang tidak disertai Tuhan lagi. Nah, mari kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan. Karena waktu durasi, saya akan berusaha secepatnya. Jika sudah selesai, poin-poinnya juga saya tidak akan selesaikan. Nah, seadanya aja gitu. Kalau kita pergi ke pasar beli buah seadanya aja ya, gitu katanya. Sesuai dengan uang, tapi kita pagi ini sesuai dengan waktu. Nah, ada apa sih dengan Daud? Kita menyaksikan bahwa dia itu berhasil dan disertai Tuhan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, menurut kesaksian dari Mazmur pasal 23 ayat 1, menurut kesaksian Mazmur 23 ayat 1, firman Tuhan bilang begini, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kata takkan kekurangan aku, itulah yang membuat itu Daud itu berhasil. Ya, orang yang berhasil pasti nggak akan mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi yang membuat takkan kekurangan aku ini tak mengalami yang namanya kekurangan karena ada perkataan sebelumnya dari kalimat ini. Nah, kata-kata sebelumnya dari kalimat ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Jadi poin pertama yang harus menjadi perenungan kita di sini, Daud itu menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Nah, kalau Tuhan sebagai gembalanya, tentu yang Daud lakukan, dia memposisikan diri sebagai domba. Nah, yang akan diatur oleh gembala, yang akan diarahkan oleh gembala, yang akan dipimpin oleh gembala. Nah, itu sebabnya Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, saya terlalu yakin jika gembala agung kita adalah Tuhan Yesus, maka saya terlalu yakin kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Kita akan mengalami yang namanya keberhasilan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita menjadikan dia sebagai gembala, bukan hanya berhasil, tapi akan terus disertai Tuhan. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi,
Tuhan akan memelihara domba-dombanya. Nah, pertanyaannya, apakah selama kita ikut Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Pertanyaannya, kalau kita berkata kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka pertanyaannya, apakah kita memposisikan diri sebagai domba? Nah, ingat bahwa domba itu bukan kambing. Domba itu, Bapak Ibu, mudah diarahkan, ya kan? Mudah, itu bahkan dibawa ke pembantaian pun enggak aja kan, ikut-ikut aja. Nah, artinya dalam hal ini bahwa kalau kita memposisikan diri sebagai domba, maka yang terjadi adalah suka-sukanya tuh Tuhan, suka-sukanya gembala. Nah, dalam kehidupan kita juga, kita berjemaat, bergereja, mesti digembalakan. Mohon maaf jika ada di antara Bapak Ibu di sini yang tidak tertanam di salah satu gereja, meskipun Bapak Ibu pelayan Tuhan. Harapan saya, kita mesti tertanam di salah satu gereja. Ya, mohon maaf ya jika perkataan saya kurang, tapi sebaiknya kita ada di salah satu gereja, tertanam di salah satu gereja. Kalau kita pelayan, ya mari kita ada di bawah naungan gereja. Nah, mungkin kita punya ministry, kita punya yayasan, seperti saya punya ministry, saya punya yayasan, tetapi saya berusaha dari dulu saya harus ada di bawah naungan gereja. Supaya selain saya tergembalakan, saya ada yang mentoring, saya punya komunitas di gereja. Itu penting untuk hal ini. Jadi supaya tidak bohong gitu. Saya bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Wah, pimpin aku Tuhan. Ya, pemimpin yang Tuhan kasih di muka bumi aja ini saya nggak tunduk, saya nggak mau dipimpin. Nah, bohong kalau kita bilang kita dipimpin tuh Tuhan. Nah, itu poin pertama yang bisa saya sampaikan, tidak secara detail, mohon maaf karena faktor durasi. Jadi saya cuma ingin ingatkan bahwa sudahkah kita memposisikan diri sebagai domba? Banyak pelayan, banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak jemaat Tuhan yang kadang blundernya di sini, gagalnya di sini. Gitu. Kalau dia memposisikan diri sebagai domba, maka harusnya suka-suka gembala dong, suka-suka Tuhan dong. Gitu. Dia mau bikin apa sama kita? Karena menurut saya, kalau Tuhan adalah gembala kita, apapun yang Tuhan lakukan pasti baik deh. Amin. Gak mungkin, gak mungkin apa yang Tuhan lakukan itu mencelakakan kita. Gak mungkin apa yang Tuhan lakukan itu gak baik buat kita. Gitu. Yang kedua, menurut kesaksian 1 Samuel 16 ayat 13, Daud sudah jadi raja, Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat 13 bilang begini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 13, Daud itu sudah diurapi menjadi raja. Tapi apa yang dia lakukan? Poin kedua ini yang perlu kita pelajari adalah Daud ini adalah punya ciri khas yang Daud banget, adalah orang yang taat dan rendah hati. Nah, di sini Daud membuktikan ketika dia berada bersama-sama dengan Saul. Padahal dia sudah tahu nih. Padahal Samuel sudah mengurapi dia sebagai raja, yang dia akan menggantikan Saul. Tapi waktu itu kan belum, posisi pergantian belum dilakukan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Tetap dia taat dan rendah hati, apapun yang diminta disuruh oleh Saul dia lakukan. Nah, padahal dalam konteks ini juga
pasti Daud sebagai manusia juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Saul ini banyak hal yang udah melenceng, udah nggak benar gitu. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tahu dia adalah seorang bawahan, Saul seorang atasannya, maka tugas seorang bawahan adalah tunduk. Tugas seorang bawahan adalah melakukan dengan taat. Dan padahal dia sudah diurapi sebagai raja, tapi tetap dengan rendah hati. Nah, banyak hal yang mencontohkan seorang pribadi Daud ini yang menunjukkan bahwa dia ini rendah hati. Nah, firman Tuhan bilang bahwa dari banyak kitab Mazmur, tulisan-tulisan yang dia tulis di dalam kitab Mazmur menunjukkan bahwa Daud ini rendah hati. Faktor waktu, Bapak Ibu saya tidak akan membacakan ayat-ayatnya. Nah, tapi saya ingin ingatkan bahwa seorang yang berhasil harus punya tipikal ini, gaya hidup ini. Nah, untuk membuat, karena begini Bapak Ibu, banyak orang yang sudah mencapai apa yang dia inginkan, dia berhasil. Tetapi ada sebuah pernyataan bilang begini kan, pernyataan Bapak Ibu di sini kalau hamba Tuhan pasti sudah tahu skill profesionalisme akan membawa orang ke puncak, betul ya? Ya kan? Dia punya skill, dia punya profesionalisme, dia punya kegigihan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, akan membawa dia ke puncak. Tapi ingat, yang akan membuat dia bertahan di puncak adalah karakter. Nah, yang akan membuat kita bertahan di puncak adalah karakter. Salah satu karakter yang menonjol, yang mesti kita miliki, yang akan membuat kita bertahan ketika kita ada di puncak keberhasilan atau ketika kita dipakai oleh Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, berkat itu akan bertahan dalam kehidupan kita adalah rendah hati. Nah, salah satu yang membuat juga Tuhan senang dengan kepribadian kita, sebagaimana Tuhan senang dengan kepribadian Daud. Daud, firman Tuhan bilang kan apa? Hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hatinya berkenan di hadapan Tuhan karena Daud itu rendah hati. Gitu. Dan mewakili manusia pada umumnya, padahal secara manusia dia juga dalam dosa. Tapi apa sih yang membuat Tuhan itu kagum dengan Daud? Salah satunya hatinya. Hatinya itu. Nah, kita ini sering kadang-kadang gagal di sini. Muka dan mimik wajah kita bisa senyum sama orang. Kita bisa, wow, memuji orang dengan perkataan kita di depan orang itu. Tapi kadang kala di hati kita itu nolak. Kamu tuh sombong, kamu tuh begini, begini, begini. Kita iri kalau dia berhasil mungkin. Wah, kita ketemu orang mungkin karena dia bersalah kepada kita kepahitan sama dia. Tetapi wajah, mimik muka dan perkataan kita bisa membohongi dia. Bisa, ya kan? Kita bisa senyum, kita bisa mengeluarkan kata-kata, Tuhan memberkatimu ya, shalom ya, wah makin luar biasa kamu ya, padahal dalam hati kan, mudah-mudahan kamu jatuh ya, mudah-mudahan kamu hancur gitu. Nah, tapi Daud tidak punya tipikal ini. Nah, yang ketiga, nah mudah-mudahan mudah dimengerti ya, simpel kan pembahasan kita pagi hari ini. Nggak ada yang teologis banget gitu. Nah, yang ketiga adalah Daud itu punya hati yang mengandalkan Tuhan. Daud itu seorang yang tipikal dari semua tokoh-tokoh Alkitab sangat menonjol dari diri Daud dan dari semua kepribadian yang menonjol, karakter yang menonjol dari seorang pribadi Daud, dari semua yang ada, salah satu yang sangat menonjol adalah ini. Daud punya hati tadi karena dia rendah hati. Sekarang yang ketiga adalah Daud paling menonjol dalam hal mengandalkan Tuhan. Nah, 1 Samuel 17 ayat 45, waktu dia menghadapi
siapa? Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 kan. Waktu dia menghadapi Goliat, dia bilang apa sama Goliat? Kamu mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Secara fisik Daud kalah sebenarnya. Tapi kenapa dia bisa menang? Cerita Goliat saya tidak perlu panjang lebar ya. Ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa Daud bisa menang? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud datang ke menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Walaupun Daud lebih kecil, Goliat badannya besar dan memiliki membawa pedang yang besar. Tapi Daud bisa mengalahkan. Tapi kenapa dia bisa menang? Karena ada satu karakteristik yang sangat menonjol dalam diri Daud, yaitu mengandalkan Tuhan. Nah, waktu di Kehila juga, satu Samuel pasal berapa itu saya lupa, 1 Samuel 20 ayat 2 kalau tidak salah, waktu Daud di Kehila. Sebelum Daud akan menyerang Filistin, waktu Daud berada di Kehila, sebelum Daud menyerang Filistin, apa yang Daud lakukan, Bapak Ibu rekan nama Tuhan? Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan menyerang Filistin? Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun punya pasukan yang hebat, Daud punya pasukan yang hebat, Daud punya orang-orang kuat yang mengikuti dia, yang satu orang pun bisa mengalahkan mungkin 10, 20, 40, bahkan ratusan, satu orang. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia bertanya kepada Tuhan. Tipikal ini, karakteristik ini mestinya menjadi bagian kita. Apapun yang kita lakukan harus selalu bertanya kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta supaya yang jadi adalah kehendak Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan hal tersebut, kita ini mengandalkan Tuhan. Nah, waktu Daud di Siklak, tahu ya Siklak waktu diserbu dan dibakar oleh orang Filistin dan dijara serta membawa tawanan-tawanan. Itu kan waktu itu kan Daud dalam masa pelarian ya. Daud melarikan diri dari sudah dikejar-kejar Saul, Siklak tempat untuk dia membawa orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu dibakar dan dijara, dibawa tawanan, ada ibu-ibunya, anak-anaknya. Tapi tahu nggak apa yang Daud lakukan? Sebelum Daud menyerang Filistin juga kalau tidak salah waktu itu yang melakukan itu, Daud bilang apa? Bertanyalah Daud berdoa dan bertanyalah Daud juga kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, buatlah lingkaran. Lalu Tuhan bilang, buatlah begini, buatlah begini. Setelah dia bertanya, yang menunjukkan bahwa dia itu mengandalkan Tuhan, maka apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan bilang, bikin begini, dilakukan juga. Nah itu tadi, dia juga taat. Seperti poin yang kedua tadi. Taat dan rendah hati, ikut maunya Tuhan. Dia juga tadi seperti poin pertama tadi, dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, artinya dia nginggengge aja, ikutin aja. Saya percaya kehidupan kita pasti masih ada ya 5 menit ya Pak ya. Coba kasih kode ke sini. Iya, satu ya poin yang keempat. Nah, ini kan sederhana kan, nggak ribet-ribet kan. Poin yang keempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Nah, tadi kita sudah membaca 1 Samuel pasal 23 ayat 2, waktu Daud di Kehila, kita sudah saya sudah singgung juga 1 Samuel 30 ayat 8, waktu Daud di Siklak. Nah, yang menunjukkan dari kedua ayat ini, Daud ini adalah orang yang sangat menonjol soal mengandalkan Tuhan. Bahkan bukan cuma ayat-ayat ini aja, banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Yang keempat adalah Daud ini adalah tipikal orang yang cepat bertobat, cepat mengaku dosa, meskipun Daud ini sifatnya seperti manusia pada umumnya, ya sering jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu-ibu, di dalam kitab Mazmur pasal 51, situ menceritakan mengenai pengakuan dosanya Daud. Nah, ayat 11 bilang begini, di dalam ayat 11,
Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Setelah dia bikin pengakuan, dia bilang, jangan buang aku Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, langsung dia ambil langkah yang tepat. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Nah, padahal tahu gak? Kalau kita lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dosa yang dilakukan oleh Daud ini pertama udah brengsek, dan secara manusia, secara hukum kalau zaman sekarang, Daud ini bisa dihukum kena, Bapak-bapak yang ngerti pasal-pasal ya. Dia itu bukan cuma 338. 338 itu kasus pembunuhan. Dia ini sudah berlapis-lapis kasusnya kan, ya kan? 340 itu kasus pembunuhan berencana. Pasal 340. Kalau Bapak lihat di Google, pasal 340 itu pembunuhan berencana yang kalau zaman sekarang itu dihukum mati atau seumur hidup. Nah, Daud juga ini adalah seorang yang berzina. Dia berzina dengan Bathsheba. Itu sebabnya kan di pasal 51, Mazmur pasal 51 dia bikin pengakuan dosa. Karena dia sudah berzina dengan Bathsheba. Nah, kalau kita lihat kasus yang dilakukan oleh Daud, sangat brengsek banget. Udah berzina, habis itu suami dari orang yang berzina dengan dia bunuh lagi. Wah, pasal berlapis-lapis, merebut hak orang lagi kan. Nah, tapi tahu nggak? Kalau coba kita bandingkan dengan Saul, yang Saul lakukan, tahu nggak? Kalau kita lihat dari sisi hukum sekarang ya, kita lihat dari sisi hukum sekarang, nggak ada yang bertentangan dengan hukum loh, iya kan? Nggak ada, dia cuma tidak mendengarkan aja perintah Tuhan. Makanya yang dia lakukan itu, kalau didukung oleh, kalau sekarang ada hak, kalau zaman dulu ada hak asasi manusia, sangat didukung oleh hak asasi manusia. Rajanya tidak dibunuh waktu mereka menyerang Amalek kan. Nah, Samuel perintahkan, Tuhan perintahkan melalui Nabi Samuel, tumpas semua. Mau orangnya dari rajanya sampai ke anak kecil, sampai ke hewan-hewannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul ketika mendapatkan perintah itu? Saul nggak bunuh semua. Rajanya ditawan. Saul mengambil binatang-binatang, hewan-hewan yang bagus, yang gemuk-gemuk dan segala macam, dijarah. Padahal perintah Tuhan adalah pasmi, tumpas semua Amalek dan peliharaannya. Kesalahan Saul secara hukum nggak ada. Kesalahan Saul secara hak asasi, wah itu didukung oleh hak asasi manusia. Tapi kenapa Saul ditolak oleh Tuhan? Ada satu yang paling yang tidak dimiliki oleh Saul. Ketika Saul salah, Saul berdosa, tidak cepat-cepat datang minta ampun dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sama seperti kita, rata-rata kita ini pernah jatuh dalam dosa. Manusia berdosa. Kalau yang akan membuat kita ini cepat dipulihkan Tuhan, cepat dibarui Tuhan, adalah ketika kita sadar, kita tahu kita berdosa, kita cepat-cepat datang bereskan, kita datang minta ampun kepada Tuhan. Apalagi di zaman sekarang, anugerah Tuhan masih ada, kita datang minta ampun. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami begini kan, Matius pasal 6 ya, ayat 10 kalau tidak salah, ayat 12 ya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Kenapa Yesus mengajarkan ini? Padahal dia sedang berhadapan dengan murid-muridnya. Padahal dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang mengikuti dia pada waktu yang sudah bertobat nih, sudah percaya sama Yesus, sudah beres kehidupan mereka secara tidak ada dosa yang mengikat lagi mereka karena mereka sudah di dalam Tuhan Yesus kan. Nah, bersama dengan Yesus mereka sudah diampuni, mereka sudah dipulihkan, mereka sudah disucikan. Tapi dalam doa Bapa kami mengajarkan itu kepada mereka. Karena kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena Yesus tahu dia sedang